Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai gangguan fungsi ginjal. Kami beranggotakan 7 orang. Ada Cantika Nanda Ernas, Erni Adriani Adrus, Mulki Ramadhania, Laili Afifah, dan saya sendiri Putri Damayanti Syahrir. Ada Ulfa Tunisa dan Waaning Rumadai. Next. Nah, sebelum kita membahas tentang gangguan fungsi ginjal, teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu apa sih kimia klinik itu. Nah, kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari teknik terhadap darah, urin, sputum, ludah dahak, cairan otak, ginjal, dan sekret-sekret yang dikeluarkan. Nah, jadi kimia klinik ini adalah ilmu kuantitatif yang berhubungan dengan pengukuran sejumlah zat penting dalam cairan tubuh. Seperti yang tadi disebutkan, seperti ludah, dahak, cairan otak, ginjal, dan sekret-sekret yang dikeluarkan. Nah, pengukuran ini bertujuan untuk mempertegas diagnosis agar tepat terapi dan monitoring. Nah, pemeriksaan laboratorium yang biasanya digunakan itu adalah darah, urin, ataupun cairan tubuh lainnya. Nah, membahas tentang ginjal, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan ginjal atau dengan organ ini. Nah, ginjal ini adalah sepasang organ tubuh yang memiliki peran penting dalam mengekspresikan sisa metabolisme tubuh. Nah, untuk masing-masing ginjal ini berukuran sekitar 10-15 cm. Untuk beratnya itu 150 gram dan terletak di sisi kanan dan kiri perut bagian belakang. Ginjal ini memiliki fungsi menyaring darah dan hasil metabolisme tubuh dengan membuang kelebihan cairan. Nah, selanjutnya adalah gangguan fungsi ginjal. Berkurangnya fungsi ginjal akibat penyakit kronis maupun penyakit radang akut yang menyerang sel-sel ginjal. Yang tadinya fungsi ginjal ini untuk mengeluarkan zat beracun dari tubuh itu menjadi berkurang sehingga terjadi penumpukan zat beracun dalam tubuh penderita. Nah, adapun hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang mengakibatkan fungsi ginjal menurun itu diantaranya kurang minum air putih, konsumsi garam yang berlebih, konsumsi gula yang berlebih, konsumsi daging yang berlebih, obat-obatan yang terlarang seperti narkoba atau sabu-sabu, menahan buang air kecil, merokok, dan terlalu banyak duduk. Nah, secara fisik dapat dilihat dari berkurangnya produksi air seni. Nah, selanjutnya mengenai mekanisme terjadinya gangguan fungsi ginjal, materi ini akan dibawakan oleh Mulki Ramadhania. Kepadanya Baik, dipersilahkan. baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mekanisme dari gangguan fungsi ginjal. Gagal ginjal ditandai dengan adanya kerusakan dan penurunannya nefron dengan kehilangan fungsi ginjal yang progresif, sehingga nefron sisa yang sehat akan mengambil alih fungsi nefron yang rusak. Nefron yang tersisa akan meningkatkan kecepatan filtrasi, reabsorpsi, serta mengalami hipertrofi. Dengan semakin berkurangnya kerja dari nefron-nefron akan membentuk jaringan dan aliran darah yang semakin berkurang. Jika jumlah nefron yang tidak berfungsi semakin meningkat, maka ginjal tidak mampu menyaring urin dengan baik. Pada tahap ini, glomerulus akan menjadi kaku dan plasma darah tidak dapat disaring dengan mudah melalui tubulus, sehingga akan terjadi kelebihan cairan dengan retensi udara dan natrium. Sehingga apabila nefron di dalam ginjal kita rusak, maka terjadilah gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan fungsi ginjal. Gangguan fungsi ginjal gagal ginjal adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring limbah dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal sangat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, yang di mana faktor itu ada pola konsumsi, usia tua, penyakit jantung, dan merokok. Pada pola konsumsi yang tidak sehat seperti diet tinggi garam, lemak, gula, dan alkohol, serta penggunaan obat-obat tertentu dapat berkontribusi langsung pada kerusakan ginjal dan gagal ginjal. Hal ini sering terjadi melalui peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme, dehidrasi, dan efek toksik pada ginjal. Selanjutnya, usia tua. Fungsi ginjal cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Pada orang lanjut usia, ginjal mungkin tidak lagi dapat bekerja secara efisien, yang meningkatkan resiko gagal ginjal. Selanjutnya yakni penyakit jantung. Nah, gangguan pada jantung seperti serangan jantung dapat mempengaruhi aliran darah ke ginjal, sehingga dapat memperburuk fungsi ginjal. Yang terakhir itu merokok. Nah, merokok ini dapat memperburuk gangguan pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah dan berkontribusi pada kerusakan ginjal jangka panjang. Itulah tadi faktor yang mempengaruhi gangguan fungsi ginjal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai macam-macam gangguan ginjal yang akan dibawakan oleh Erni Adriani Adnur mengenai gagal ginjal. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gagal ginjal kronis. Yang pertama, pengertian gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis merupakan kondisi medis yang ditandai oleh kerusakan ginjal yang lambat dan progresif selama periode waktu yang panjang. Jadi, pada penyakit gagal ginjal kronis ini, ginjal akan kehilangan fungsi normalnya secara bertahap dan tidak dapat pulih sepenuhnya. Selanjutnya, penyebab-penyebab gagal ginjal kronis antara lain, yang pertama yaitu diabetes. Diabetes dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak alat-alat pembuluh darah dan sel-sel ginjal, sehingga dapat memicu terjadinya kerusakan ginjal kronis. Selanjutnya, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan tekanan darah yang tidak terkontrol selama jangka waktu yang lama dapat merusak ginjal sehingga dapat memicu terjadinya kerusakan ginjal kronis. Selanjutnya, penyakit ginjal polikistik merupakan kondisi genetik di mana terbentuk kista-kista di dalam ginjal. Selanjutnya, penyakit ginjal glomerular merupakan penyakit yang menyebabkan peradangan pada filter ginjal. Nah, hal ini juga dapat memicu kerusakan ginjal kronis. Selanjutnya, penyakit ginjal atau obstruksi saluran kemih merupakan pemblokadaan pada saluran kemih seperti batu ginjal, pembesaran prostat, atau kelainan struktural yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal secara bertahap. Nah, penyebab-penyebab yang telah saya jelaskan tadi dapat memicu terjadinya gagal ginjal kronis apabila terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan tidak segera ditangani dengan baik. Selanjutnya, adapun pemeriksaan klinis yang dapat dilakukan dalam mendiagnosis adanya gagal ginjal kronik, yaitu pemeriksaan urinalisis. Urinalisis atau tes urin merupakan prosedur yang menggunakan urin sebagai sampel untuk membantu mendeteksi masalah kesehatan pada tubuh. Nah, pada pemeriksaan urinalisis ini dapat dinilai warna urin, bau urin yang khas, turbiditas, volume, dan osmoladitas urin serta pH, hemoglobin, glukosa, dan protein yang terdapat di urin. Selanjutnya,
Adapun pemeriksaan penunjang, yang pertama yaitu pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, pemeriksaan fungsi ginjal merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui fungsi ginjal dan progresivitas penyakit ginjal. Jenis tes yang biasa digunakan dalam pemeriksaan fungsi ginjal ini adalah laju filtrasi glomerulus atau LFG dan kemampuan ekspresi ginjal. Selanjutnya, pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis merupakan pemeriksaan medis yang menggunakan pencitraan untuk mendiagnosis penyakit. Jenis tes yang dapat digunakan dalam pemeriksaan ini adalah tes USG atau ultrasonografi. Nah, pada tes ultrasonografi atau USG ini, kita dapat melihat ginjal pada pasien, dapat memperlihatkan ukuran ginjal yang mengecil, korteks yang menipis, adanya batu ginjal, kista, dan massa pada ginjal. Selanjutnya, biopsi ginjal dan pemeriksaan histopatologi. Nah, pemeriksaan ini dilakukan pada pasien dengan ukuran ginjal yang masih mendekati normal. Pemeriksaan histopatologi ini bertujuan untuk mengetahui etiologi, menetapkan terapi, prognosis, dan mengevaluasi hasil terapi yang telah diberikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai gangguan ginjal yang kedua itu ada tumor ginjal yang akan dibawakan oleh Laili Afifah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu gangguan ginjal, yaitu tumor ginjal. Sebelum saya lanjut ke tumor ginjal, apa sih tumor ginjal itu? Sebelumnya, apakah kita tahu tumor itu adalah suatu benjolan yang tumbuh pada tubuh? Tumor sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu tumor jinak dan tumor ganas yang biasa kita kenal dengan sebutan kanker. Sel-sel tumor jinak tidak menyerang jaringan normal di sekitarnya dan tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Sedangkan untuk tumor ganas atau biasa kita kenal sebagai kanker adalah sel-selnya itu menyerang ke jaringan normal di sekitarnya dan menyebar ke daerah yang lain. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih tumor ginjal itu. Tumor ginjal merupakan pertumbuhan sel atau jaringan ginjal abnormal yang tidak dapat dikendalikan dan dapat menyebabkan metastasis. Gejalanya yaitu biasa nyerinya pinggang, benjolan di perut, buang air kecil berdarah, disertai demam, dan penurunan berat badan dan anemia. Next. Untuk penyebab pastinya tumor ginjal sendiri belum diketahui, namun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa faktor penyebab tumor ginjal yaitu dengan merokok, hipertensi, obesitas, dan aktivitas fisik yang kurang. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menghindari tumor ginjal, yaitu harus dengan berhenti merokok atau tidak memulai merokok, menghindari paparan bahan kimia, dan gaya hidup yang meminimalisasi perkembangan obesitas dan hipertensi juga dapat mencegah terjadinya kanker ginjal. Selanjutnya, untuk pemeriksaan tumor ginjal ada dua macam, yaitu pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan klinis, yaitu biasanya salah satunya itu pemeriksaan fisik dengan diraba bisa tahu seberapa besar itu benjolan pada ginjal dan kondisi benjolan tersebut apakah bisa bergerak atau menetap. Yang kedua yaitu urinalisis, yaitu untuk mendeteksi adanya hematuria atau darah dalam urin yang dapat menjadi tanda awalnya tumor ginjal. Selanjutnya, pemeriksaan darah lengkap, yaitu dengan hemoglobin dan eritrosit untuk mendeteksi anemia. Jumlah trombosit dan leukosit juga diperiksa untuk mengetahui tanda infeksi atau kelainan darah.
Next. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada 3, yaitu USG atau ultrasonografi, yaitu pemeriksaan awal untuk mendeteksi adanya massa atau kelainan pada ginjal. Yang kedua yaitu CT scan atau magnetic resonance imaging atau biasa kita kenal yaitu MRI, yaitu untuk menentukan dan mendiagnosis stadium ginjal yang ada. CT scan ini bisa menentukan apakah tumor ini ginjal jinak atau ganas. Yang ketiga yaitu biopsi. Biopsi dilakukan jika tumor ginjal itu sudah lanjut dan tidak bisa dilakukan operasi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya mengenai gangguan ginjal yang ketiga yaitu nefritis. Nah, nefritis ini akan dibahas oleh Cantika Nanda Ernas. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sini saya akan menjelaskan tentang nefritis. Nefritis sendiri adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan ginjal. Selain jantung, ginjal adalah salah satu organ tubuh yang paling aktif bekerja. Setiap harinya, ginjal menyaring sekitar 50 galon darah. 5 galon diantaranya adalah kotoran yang dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Nefritis dapat terjadi pada anak-anak hingga lansia. Jika dialami oleh anak-anak, infeksi umumnya ditimbulkan oleh bakteri Streptococcus, sementara jika dialami oleh orang dewasa, nefritis dapat dipicu oleh pneumonia, vaskulitis, dan bisa juga dipicu oleh hepatitis. Next. Penyebab terjadinya nefritis yaitu adanya peradangan di ginjal tersebut. Fungsi ginjal pun menurun. Jumlah protein dalam tubuh menjadi lebih tinggi dan diekskresi ke urin, hingga menimbulkan penumpukan cairan tubuh. Penderita nefritis kerap tampak gemuk akibat penumpukan cairan di tangan, kaki, serta bagian tubuh lainnya. Mereka juga mengalami perubahan frekuensi seperti buang air kecil. Next. Pemeriksaan klinis untuk mendiagnosis nefritis yaitu seperti pemeriksaan fisik lengkap, tinjauan gejala, tes darah, analisis urin, dan biopsi ginjal. Next. Pemeriksaan penunjangnya sendiri yaitu meliputi pertama penanda inflamasi seperti laju endap darah atau LED dan C reaktif protein atau CRP. Yang kedua yaitu tes antibodi, anti-dsDNA dan komplement atau C3, C4, dan CH50. Yang ketiga yaitu tes serologi seperti antinuklear antibodies atau ANA, tirer aso, dan antineutropil ketoplasmic antibody atau ANCA. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya gangguan ginjal yang ketiga itu ada gagal ginjal akut. Nah, ini akan dibawakan oleh Wak Aning Rumadai. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagal ginjal akut. Gangguan gagal ginjal akut merupakan istilah pengganti dari gagal ginjal akut, didefinisikan sebagai penurun mendadak dari fungsi ginjal atau laju filtrasi glomerulus atau LFG yang bersifat sementara, ditandai dengan meningkatnya kadar kreatinin serum dan hasil metabolisme insulin serum lainnya, serta adanya ketidakmampuan ginjal untuk mengatur homeostasis cairan dan elektronik. Kemudian penyebab gagal ginjal akut. Pertama, penyebab perennial, yakni berkurangnya aliran darah ke ginjal. Hal ini dapat disebabkan oleh hipervolemia atau volume darah yang berkurang, misalnya karena ada pendarahan yang hebat. Kedua,
penyebab renal, di mana kerusakan terjadi pada ginjal. Spesies adalah sistem imun tubuh berlebihan karena terjadi infeksi sehingga menyebabkan peradangan dan kerusakan ginjal. Yang ketiga, penyebab postrenal, di mana aliran urin dan ginjal terganggu. Sumbatan saluran kemih atau kandungan kencing disebabkan aliran urin terbalik ke arah ginjal. Jika terjadi tekanan semakin tinggi, maka dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan ginjal dapat tidak berfungsi lagi. Pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis didiagnosa untuk mendeteksi gagal ginjal akut, yang mendefinisikan penyebabnya meliputi pemeriksaan fungsi ginjal, urinilasi, dan ultrasonografi dan bios ginjal. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, gangguan ginjal yang terakhir adalah ginjal polikistik. Nah, ini akan dibawakan oleh Ulfa Tunisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit ginjal polikistik, di mana penyakit ginjal polikistik adalah atau berasal dari dua kata, yaitu poli yang berarti banyak dan sistik yang berarti rongga. Rongga tertutup abnormal yang dilapisi epitel yang mengandung cairan bahan semisolid. Jadi polikistik atau ginjal adalah banyaknya kista pada ginjal. Selanjutnya, penyebab ginjal polikistik ini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu disebabkan oleh mutasi suatu gen yang belum teridentifikasi pada kromosom 6P. Metifestim serius biasanya sudah ada sejak lahir dan bayi. Biasanya cepat meninggal akibat gagal ginjal. Ginjal memperlihat banyak kista kecil yang di kortes dan medula sehingga ginjal tampak seperti spons. Ginjal polikistik dominan autosomal biasanya diperkirakan karena kegagalan fungsi antara glomerulus dan tubulus sehingga terjadi pengumpalan cairan pada saluran buntu tersebut. Kista yang semakin besar akan menekan parenkim ginjal sehingga terjadi iskemia. Secara perlahan fungsi ginjal akan terus menurun. Selanjutnya, bisa dilihat di sini bagian gambarnya, yaitu di mana pada ginjal yang terinfeksi penyakit polikistik terdapat beberapa daging-daging yang tumbuh, yaitu kista, sedangkan yang bagian kanannya yaitu ginjal yang tidak terinfeksi oleh penyakit polikistik. Pemeriksaan klinisnya yaitu di mana ginjal polikistik yaitu amnesia dan pemeriksaan fisik. Amnesia yaitu di mana dokter mendengarkan keluh kesah pasien atau melakukan wawancara medis untuk memperoleh informasi mengenai kondisi yang sedang dialami oleh pasien agar dapat menyimpulkan diagnosis penyakit dari pasien tersebut. Baik, yaitu pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang dapat dilakukan untuk mendiagnosis ginjal polikistik, yaitu pemeriksaan urin, di mana di sini untuk mengecek apakah urin tersebut mengandung proteinuria, hematuria, leukositria, dan kadar bakteria. Yang kedua yaitu pemeriksaan darah, di mana pada penyakit yang sudah lanjut menunjukkan uremia dan anemia karena hematuria kronik. Dan yang ketiga yaitu ultrasonografi, di mana ultrasonografi ginjal merupakan suatu teknik pemeriksaan non-sensif yang memiliki tujuan untuk mengetahui ukuran dari ginjal atau kista tersebut. Yang keempat yaitu magnetic resonance imaging atau MRI. Tujuan untuk pemeriksaan penunjangnya itu untuk mengidentifikasi kistik ginjal yang memiliki ukuran diameter 3 mm. MRI ini dilakukan untuk melakukan screening
pada pasien polikistik ginjal autosomal dominan yang anggota keluarganya memiliki riwayat anumeria atau stroke. Dan selanjutnya itu pemeriksaan biopsi ginjal yang dilakukan secara rutin dan jika diagnosis tidak dapat ditegakkan dengan beberapa pemeriksaan yang lainnya. Selanjutnya, Nah, selanjutnya mengenai interpretasi hasil pemeriksaan klinis, ini akan dibawakan oleh Mulki Ramadhania. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai interpretasi hasil pemeriksaan klinis. Yang pertama itu pemeriksaan urinalisis. Seperti yang kita ketahui, pemeriksaan urinalisis atau pemeriksaan urin adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk menganalisis sampel urin guna mengevaluasi fungsi ginjal, mendeteksi penyakit ginjal, serta memberikan informasi tentang kondisi kesehatan secara keseluruhan. Nah, untuk melihat ada tidaknya protein dalam urin, protein urin adalah salah satu prediktor kuat untuk penyakit ginjal kronik. Nah, apabila seseorang urin tersebut mengandung protein, maka dia akan didiagnosis sebagai penyakit ginjal kronik. Interpretasi hasil pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu pemeriksaan USG atau ultrasonografi, yang dimana merupakan ginjal pada pasien kronis dapat memperlihatkan ukuran ginjal yang mengecil, korteks yang menipis, adanya batu ginjal, kista massa, dan klasifikasi ginjal. Nah, pemeriksaan USG ini untuk melihat kondisi ginjal dan saluran kemih. Pemeriksaan USG pada ginjal dapat mendeteksi adanya kista, massa, dan batu pada ginjal. Yang kedua itu CT scan. Nah, CT scan ini digunakan untuk membantu membedakan tumor ginjal dengan massa kistik atau solid dan untuk mencari adanya metastasis. CT scan dipilih karena CT scan mampu mendiagnosis tumor ginjal dan membedakan massa tumor ginjal meskipun tidak menentukan keganasannya. Nah, CT scan juga digunakan dalam membantu melakukan biopsi atau aspirasi jarum. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi teman-teman penjelasan mengenai gangguan fungsi ginjal, mulai dari mekanismenya, macam-macam gangguan ginjal, bagaimana cara mendiagnosanya, sampai dengan cara pencegahannya. Nah, mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.